Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Islamianto Firdaus, NRP 21031 akan menjelaskan mengenai query lanjutan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai query lanjutan, kita lihat terlebih dahulu pratinjau. Pertama, subquery dan penggunaannya. Kedua, subquery multikolom. Kemudian ketiga, pairwise comparison subquery. Query dalam klausa from. Ekspresi scalar subquery. Non pairwise comparison subquery. Korelasi subquery. 8. Query dalam klausa with. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama dapat menulis subquery dengan banyak kolom, kemudian dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subqueries pada saat didapatkan nilai nul, dapat menulis subquery dalam klausa from, dapat menggunakan scalar subqueries dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subqueries yang berkorelasi, dapat menggunakan operator axis dan not axis, dan yang terakhir dapat menggunakan klausa with. Tabel yang akan dipakai pada pembahasan query lanjutan yaitu pertama, tabel departemen, kemudian tabel employees, lalu tabel job history. Pembahasan pertama yaitu subquery. Subquery adalah statement select yang dilampirkan dalam klausa SQL statement yang lain. Jadi, subquery merupakan query yang berada di dalam query. Seperti ini, dimana di dalam main query terdapat subquery. Pada gambar ini, subquery atau inner query dijalankan sekali sebelum main query. Kemudian hasil dari subquery digunakan oleh main query. Penulisan subquery dalam komen SQL. Pertama, seperti biasa untuk main query yaitu select from where, kemudian di dalam where terdapat query dalam kurung yaitu select from. Kedua, penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Contoh penggunaan, dimana pada contoh ini yaitu digunakan untuk menampilkan nama dari tabel employee di mana salary lebih besar dari salary seorang employee yang memiliki employee ID adalah 149. Sebelumnya kita tidak tahu berapa salary yang dimiliki oleh employee yang memiliki employee ID adalah 149. Oleh karena itu kita menggunakan subquery. Query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149.
sebelumnya gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui. Dan pada ilustrasi gambar di atas, nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Berikut adalah nama-nama yang dihasilkan dari main query. Kemudian pembandingan kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Berikut ini contoh pembanding dengan banyak kolom dan baris. Pembanding kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa: yang pertama adalah pembanding berpasangan atau pairwise comparison subquery. Kedua, pembanding tidak berpasangan atau non pairwise comparison subquery. Pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembanding berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh pegawai dengan nomor 174 dan 178. Pembandingan tidak berpasangan atau non pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembanding tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Kemudian query dalam klausa from. Query bisa diletakkan dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Contoh penggunaan query dalam klausa from. Query ini menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Sehingga hasilnya seperti berikut. Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, klausa from, dan where saja. Daftar value dari statement insert. Pada standar SQL 99, skalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Berikut ini contoh penggunaan skalar subquery dalam ekspresi case. Berikut ini contoh penggunaan skalar subquery dalam klausa order.
Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Pertama, mengambil baris dari outer query, kemudian jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Setelah ini berulang kembali, yaitu mengambil baris dari outer query. Pada gambar tersebut, proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Berikut ini adalah cara penulisan dari korelasi subquery. Terdapat klausa outer yang digunakan dalam main query dan subquery. Contoh penggunaan subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Di mana pada baris from terdapat klausa outer dalam main query dan juga subquery menggunakan klausa outer. Berikut ini adalah contoh lain dari korelasi subquery, yaitu menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Hasilnya sebagai berikut. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris dari satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Berikut cara penulisan korelasi update. Pertama, gunakan update klausa, kemudian tabel dan alias. Set kolom sama dengan select from where. Masih dalam pembahasan korelasi subquery, lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel employees untuk menyimpan nama departemen. Itu menggunakan perintah alter table employees add department name varchar 2 dengan panjang 14. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Update employees employees A, set department name sama dengan select department name from department D where A department ID sama dengan D department ID. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Berikut cara penulisan korelasi delete. Delete from tabel 1 alias 1 where kolom operator, kemudian diikuti subquery select from where. Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel EMP history. Delete from employees A where employee ID sama dengan select employee ID from EMP history where employee ID sama dengan E employee ID. Pembahasan berikutnya yaitu penggunaan operator exist dan not exist.
Operator axis dan not axis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut penggunaan operator axis untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Terdapat klausa axis dalam statement where. Berikut ini adalah hasil dari query yang ada di atas. Berikut contoh penggunaan operator not axis untuk menampilkan semua departemen yang tidak memiliki pegawai. Didapatkan hasil yaitu departemen yang tidak memiliki pegawai, yaitu departemen contracting dengan ID 190. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Contoh penggunaan klausa with di bawah ini digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Ya, sekian pembahasan kita mengenai query lanjutan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.